Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Kultum Ramadan Laziz Nuwonokerto Maju yang berbahagia, berjumpa kembali dalam seri bedah Undang-Undang Wakaf, seri yang ketiga. Kita sampai sudah pada bab 2. Kemarin kita baru belajar tentang nama-nama PPAIB. Nah, contohnya PPAIB misalnya, pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Sekarang ke bab 2, dasar-dasar wakaf. Bagian pertama umum pasal 2, wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah. Jadi wakaf ini sah kalau dilaksanakan menurut syariah. Berarti kembali kepada bagaimana aturan fikih yang membahas soal wakaf. Artinya negara membuat undang-undang ini dengan menyerap aspirasi pemikiran dari masyarakat Indonesia yang religius, yang mereka mendasarkan amaliyah yaumiyah, perilaku keseharian lewat para ulama yang mengkaji Islam secara mendalam. Jadi wakaf sah apabila sesuai dengan syariah, sesuai dengan aturan hukum Islam yang dikaji oleh para pengkajinya, para ahlinya. Pasal 3, wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Ini menarik sekali. Orang yang kalau sudah berwakaf maka tidak bisa dijabut ulang. Kenapa? Seperti yang sering saya sampaikan, ketika orang itu sudah berwakaf, maka yang taqilul milku ilallah. Harta yang diwakafkan sudah bukan miliknya, bukan milik manusia lagi, tetapi milik Allah. Maka wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Kenapa? Kalau orang membatalkan yang sudah diwakafkan, sama saja dia mengambil itu dari Allah. Sama saja dia menghina Allah. Karena apa? Karena hartanya itu sudah diwakafkan untuk kepentingan umum, untuk kepentingan syiar agama Allah. Sekarang bagian kedua, tujuan dan fungsi wakaf. Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Jadi wakaf ini ada orang wakaf untuk masjid contohnya, untuk madrasah, untuk pondok pesantren, untuk TPQ, untuk musola, biar bisa dimanfaatkan. Kalau biasanya untuk kepentingan pribadi dengan mewakafkan tanah untuk masjid menjadi kepentingan umum. Semua orang bisa menunaikan ibadah di situ. Bahkan di dalam kitab Bajuri tadi dijelaskan, kalau ada orang wakaf masjid dengan syarat tidak boleh ada orang sholat di situ, maka wakafnya sah, tetapi syaratnya fasid, syaratnya batal. Artinya ya memang masjid buat untuk jamaah, untuk sholat. Kalau ada orang mewakafkan masjid dengan syarat, ada orang mewakafkan masjid dengan syarat tidak boleh digunakan jamaah, itu tetap wakafnya sah, tetapi syaratnya batal. Artinya batal, ya tetap boleh. Dan seharusnya masjid itu digunakan untuk sholat berjamaah sebagai fungsi utama pembangunan masjid. Pasal 5, wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Jadi fungsi yang lain dari wakaf adalah negara tentu ingin wakaf yang luar biasa ini menjadi potensi ekonomi yang tidak hanya untuk kepentingan ibadah, tetapi lima sholihir ra'iyah, untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan umum. Kenapa? Dalam agama kita ada kaidah al-maslahatul ammah muqaddamatun alal maslahatil khassah. Kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan khusus atau kemaslahatan individu. Artinya ketika tanah wakaf ini bisa dikembangkan dan punya ekonomi yang besar, maka diharapkan bisa menyantuni fakir miskin, bisa memberikan beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu sekolah, bisa membantu kesehatan orang-orang yang sakit, bisa menyekolahkan anak-anak
bisa membuka sentral-sentral ekonomi dan lain-lain. Jadi negara dan tentu sesuai dengan harapan kita, wakaf ini tidak hanya menjadi tempat ibadah saja, tetapi betul-betul menjadi potensi ekonomi yang yang bermanfaat optimal untuk kepentingan umat dan bangsa. Bagian ketiga sekarang tentang unsur wakaf. Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut. Apa unsur wakaf itu? 1. Wakif. Wakif adalah orang yang mewakafkan hartanya yang tadi kita sampaikan. 2. Nazir. Nazir adalah badan perseorangan yang diserai wakif untuk mengelola harta wakafnya. 3. Harta benda wakaf. Mauquf istilah fikihnya. D. Ikrar wakaf yang sudah dibuat di kantor urusan agama oleh PPAIW. Kemudian peruntukan harta benda wakaf untuk apa? Untuk masjid, madrasah, pesantren, TPQ. F. Jangka waktu wakaf untuk selamanya atau temporer. Jadi rukun atau unsur wakaf dalam undang-undang ada 6. Jadi ada wakif, ada nazir, ada harta benda wakaf, ada ikrar wakaf, ada mauquf alaih untuk apa? Peruntukan harta wakaf itu, dan ada al-waqf, ada jangka waktu. Saya kira itu sesi bedah undang-undang wakaf yang ketiga ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.